Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang parameter uji air sungai. Perkenalkan anggota dari kelompok yaitu Monika Wahyudi, Ratna Puji Lestari, dan Deden Siva Salsabila. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk uji kualitas air sungai dengan menggunakan metode fisika, kimia, dan biologi. Dasar teori, air bersih adalah air yang memenuhi ketentuan baku mutu air bersih yang berlaku. Air baku adalah air yang memenuhi ketentuan baku mutu air baku yang dapat diolah menjadi air minum. Sedangkan air minum adalah air yang memenuhi ketentuan baku mutu air minum yang berlaku. Pengambilan sampel merupakan tahap awal yang dilakukan dalam penentuan kualitas air. Secara garis besar, prosedur pengambilan sampel terdiri dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pengambilan sampel. Alat yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini adalah alat yaitu botol kaca, pH meter, penggaris, termometer, kayu, pipet tetes, gelas beker, dan yang terakhir ranting pohon. Bahan yang digunakan adalah air sungai sebagai sampel, HNO3, dan yang terakhir tali rafia. Saya akan menjelaskan bagian prosedur dalam praktikum ini. Yang pertama yaitu pengujian bahu. Langkah-langkah yang digunakan, yang pertama menentukan lokasi pengambilan sampel. Yang kedua, menentukan titik pengambilan sampel. Yang ketiga, melakukan pengambilan sampel ke dalam botol kaca. Yang keempat, mencium bau air di botol kaca. Yang kelima, menutup wadah sampel dan menyimpannya. Yang kedua yaitu pengujian pH. Langkah-langkah yang digunakan yaitu pertama, menentukan lokasi pengambilan sampel. Yang kedua, menentukan titik pengambilan sampel. Yang ketiga, melakukan pengambilan sampel ke dalam botol kaca. Yang keempat, memasukkan pH meter ke dalam botol untuk mengukur pH. Lalu ditambahkan HNO3 sebanyak 3 tetes agar sampling dalam keadaan asam atau suasana asam. Yang kelima yaitu menutup wadah sampel dan menyimpannya. Yang ketiga yaitu pengukuran suhu. Langkah yang dilakukan yaitu pertama, menyiapkan termometer. Yang kedua, mencelupkan termometer ke dalam sungai yang menjadi titik pengambilan sampel. Tiga, menunggu skala termometer berhenti bergerak. Lalu mengamati skala suhu yang ditunjukkan pada termometer. Yang terakhir, mencatat suhu yang didapatkan. Lalu yang keempat yaitu pengamatan warna air. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu pertama, menyiapkan botol kaca, mengambil sampel air sungai ke dalam botol kaca. Setelah itu mengamati warna sampel. Dan yang terakhir yaitu mencatat hasil pengamatan. Yang kelima yaitu pengujian tingkat kekeruhan. Langkah-langkah yang digunakan yaitu yang pertama, menyiapkan kayu dan penggaris. Lalu menancapkan kayu ke dalam sungai hingga ujung kayu terlihat. Setelah itu mengukur panjang kayu atau tinggi kayu yang basah. Dan yang terakhir yaitu mencatat hasil pengamatan. Yang keenam yaitu pengamatan organisme air. Langkah-langkah yang digunakan yaitu mengamati sungai, terutama titik pengambilan sampel. Lalu mencatat jenis-jenis dan apa saja organisme yang hidup di sungai atau titik pengambilan sampel. Saya akan menjelaskan tentang data pengamatan dan pembahasan dari praktikum yang kami lakukan di sungai depan SMKN 1 Pasuruan. Yang pertama yaitu suhu. Suhu yang dihasilkan adalah 27 derajat Celcius. Kemudian warna. Warna yang dihasilkan dari sungai itu adalah gerung atau dalam biasanya kita memberi namanya itu butek. Kemudian kekeruhan atau kedalaman dari sungai itu adalah 17 cm. Bau yang dihasilkan yaitu tidak bau. Kemudian pH yang dihasilkan sebelum diberi HNO3 adalah 8,1. Karena lebih dari 4, maka ditambahi 3 tetes menjadi 3,5. Organisme air berpolusi, terdapat
cacing merah. Dan saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Pada praktikum ini, uji kualitas air menggunakan sampel air sungai dengan menggunakan metode 1. Metode fisika, suhu, bau dan rasa, warna dan kekeruhan. 2. Metode kimia, yaitu tidak mengandung bahan kimia berlebihan, pH netral sebesar 7. Kemudian metode biologi, tidak mengandung organisme. Faktor fisik, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum menyatakan bahwa air yang layak dikonsumsi dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah air yang mempunyai kualitas yang baik sebagai sumber air minum maupun sumber air baku atau air bersih. Antara lain harus memenuhi persyaratan secara fisik, tidak berbau, tidak berasa, tidak keruh, serta tidak berwarna. Faktor kimia, air bersih yang baik adalah air yang tidak tercemar secara berlebihan oleh zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan, antara lain besi atau yang disebut Fe, fluorida F, mangan Mn, derajat keasaman atau WH, nitrat NO2, nitrit NO3, dan zat-zat kimia lainnya. Faktor biologis, dalam faktor biologi hanya menggunakan pengamatan di sekitar lokasi kualitas air. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum kali ini adalah dari uji yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa air sungai terdapat organisme cacing merah yang menandakan bahwa air sungai tersebut berpolusi dengan tingkat kekeruhan yaitu 17. Suhu yang didapat dari pengukuran menggunakan termometer adalah 27 derajat Celcius. pH yang didapatkan sebelum diberi tetesan HNO3 adalah 8,1. Saat diberi 2 tetes HNO3, pH menjadi 5,8. Karena harus pH 4, maka diberi 3 tetes HNO3 sehingga pH menjadi 3,5. Warna sampling air sungai keruh dan tidak ada bau. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah.